Jadi menurut saya sukses mati. Sukses ya adalah meninggal. Ada beberapa yang mungkin sudah meninggal tapi memang belum sukses amat. Itu tergantung perspektif saja. Sukses. Tuh. Tapi intinya jangan mati dalam karena tidak sukses. Ya jangan. Kalau kamu belum siap untuk rugi, artinya kamu belum siap untuk untung. Dan Itu sudah aja. pasti rugi itu. Kalau sudah Ya, pindah sana. biasanya begitu teman-teman. Indonesia pengonsumsi TikTok terbanyak dan terbesar untuk dunia. Ya kalian kan viral juga karena TikTok kan. Sudah aman-aman di YouTube. Itu kemarin sudah aman-aman di YouTube, saudara-saudara. Admin malah memotong dan mempostingnya di TikTok. Halo semua, kali ini saya mau ngobrol dengan salah satu abang-abangan saya yang Siap adik-adikan. Keren sekali, cool, dan welcome to Baju Talk Podcast. Yeay. Welcome dan Second. Ya. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa episode awal daripada Baju Talk ini dan podcast itu masih cukup ini sih. Nggak apa-apa. Ini kan namanya proses ya. Nah, Segala iya. sesuatu kan proses ya. Iya. Dan maksudnya saya akan selalu support. Thank you. Karena dan ini bagus sekali sih. Maksudnya Iya. anak-anak muda Manggarai Iya. bikin sesuatu yang Viral. Jangan dibahas lagi gitu. Oke. Yang revolusioner menurut saya. Revolusioner. Nice. Iya, dan ini adalah tempat beda lagi kita. Yoi. Lokasinya beda lagi. Betul. Jadi memang kita pengennya tempat kita berbeda-beda dan tidak diketahui oleh orang. Wah. Apalagi oleh aparat. Karena kalau seperti kejadian kemarin kan orang tidak tahu. Makanya yang ketahui hanya gesta-gesta kita. Semacam sindikat ya, lebih tepatnya ya. Jadi jadi kita per 3 bulan pindah sih. Oh iya. Jadi tidak terdeteksi. Tapi thank you so much menyempatkan waktu untuk hadir lagi di base camp kami. My pleasure. Tapi sebelumnya gimana dengan setup baru ini? Setupnya kayak podcast ya. Kayak podcast. Lebih kayak podcast sekarang. Kita pengennya ada sedikit kemajuan gitu. Ini sih bukan sedikit lagi. Ini kemajuan yang luar biasa. Yes. Apalagi kan seperti yang teman-teman tahu kan ini kawan-kawan kita nih habis ini mengadakan pagelaran Youth Fest Oke. yang kedua. Dua lagi. Kedua lagi. Pokoknya Harus. ya, berkat dukungan semua orang kan kita bisa Betul. bikin satu yang Ayo Manggarai harus maju. itu dia. Manggarai harus maju dan mulai dari diri kita sendiri. Nah, Apa nih, Ge? banyak hal kita mau bahas sebenarnya. Banyak. Yang saya ketahui Anda ini kan banyak bisnis gitu. Hah? Saya kalau kita ketemu pasti selalu bahas bisnis baru. Saya ada bisnis baru dan saya penasaran gitu. Iya. Kenapa sebagai seorang seniman yang saya kenal kan Anda Yes. ini seniman sukses gitu. Kok bisa seniman Amin. darah seniman tapi membuka bisnis-bisnis yang lain? Tapi mungkin kita jelaskan dulu satu persatu bisnis apa yang sedang Bang Kadal jalan atau akan gitu. Oh ya, kalau sementara waktu ini ya yang sudah berjalan seperti yang teman-teman tahu mungkin yang di area Labuan Bajo dan sekitarnya, Oke. saya punya studio tato namanya Kadal Tato. Ya, dan sampai hari ini saya niat-niat saja sih buat nato kan. Tapi belum ada kesempatan menemukan ide untuk nato. Jangan nato, jangan. Jebakan itu. Jebakan. Kamu sekali nato tuh pasti tambah lagi. Ya lagi. Bahaya. Iya, ada adiksi gitu ya. Maksudnya Adiksi, experience customer gitu. adiksi, diksi, oposisi, bisa. Yang penting jangan infeksi. Ya, jangan. Itu dia. Bahaya. Jangan. Oke, lanjut Bang. Lanjut bisnis apa lagi? Selain tato, saya Oke. sementara waktu ini saya ada digital agency. Oke. Kecil-kecilan, semua tuh kecil-kecilan. Jadi untuk Oke. usaha-usaha yang butuh untuk konten, untuk menaikkan engagement di sosial medianya, bisa saya menyediakan jasa untuk membuat reels atau story konten lah intinya. Iya. Untuk perusahaan, untuk misalnya ada UMKM Iya. atau perusahaan apapun itu. untuk influencer yang mungkin sibuk juga, maksudnya
pribadi. Setiap influencer kalau bisa manage. kalau influencer tidak sih, belum ke arah sana karena biasanya kalau influencer mereka kan sudah punya tim sendiri ya. Oke. Yang sudah yang saya tahu sih mereka sudah punya tim sendiri. Tapi ini kayak lebih ke usaha-usaha kemudian perusahaan atau apapun lah itu yang berbau dengan usaha. Oke. Bukan untuk personal gitu. Yang saya kelola. Gitu. Sementara waktu ini belum banyak, tapi ada lah. Ada lah. Kemudian saya juga ada catering juga kecil-kecilan. Semua kecil-kecilan aja. Apa ya? Kalau misalnya semua kan harus mulai dari yang kecil ya. Benar. Karena high risk maksudnya high risk high return. Jadi saya low risk aja. Low risk low return. Low return. Nggak apa-apa. Karena semua tuh memang mulai aja dulu. Harus dimulai aja dulu. Gimana nih? Nanti kan maksudnya sisanya adalah learning by doing. Jadi sambil belajar nih. Maksudnya kita mulai dari yang kecil supaya resikonya juga kecil. Kemudian kita belajar. Oh, kesalahan ini kayaknya sepertinya ini ada kesalahan di sini. Jadi kita bisa lebih mudah lagi untuk memperbaiki. Kayak gitu. Sementara waktu itu selain tato itu 2. Kemudian nanti ke depan saya mungkin ada mau buat bar lokal. Ada bar lokal juga kerjasama dengan ada bar lokal itu supaya sebenarnya lebih untuk mengangkat si minuman tradisional dari Manggarai atau Flores itu sendiri. Begitu dibikin menjadi dikemas atau dikelola sedemikian rupa menjadi sesuatu yang lebih punya nilai gitu. Jadi karena begini, banyak hal-hal di sini atau khususnya untuk kuliner ya di Labuan Bajo atau di Flores ini yang menurut saya ini unik sekali gitu. Tapi sayang kenapa tidak dikembangkan. Mudah-mudahan dengan saya buat ini dari satu bidang ini saja dulu itu bisa berkembang menjadi yang lebih besar karena saya juga itu akan jadi tempat maksudnya tempat pembelajaran untuk anak-anak di kampus Anda, kampus Anda, kampus Anda nanti mereka kan juga bisa belajar di sana. Memang PK dan sebagainya. Untuk belajar bagaimana cara meramu atau bagaimana kualitas ini itu bagaimana segala macam lah, banyak hal yang bisa saya buat. Jadi tapi khusus itu legal pasti ya. Jadi kebetulan kerjasamanya juga dengan ini ya, dengan pihak-pihak yang terkait ya. Begitu. Jadi kalau yang mau minum-minum tapi dengan tetap cool dan santai, tidak yang ancur-ancur. Ya, justru itu yang saya mau mau ajarkan. Seperti itu yang kita mau bangun kan. Iya, jadi minum itu alkohol ini bukan hanya sekedar untuk minum mabuk kemudian jadinya rusuh gitu, tapi habit di mana orang minum ini untuk taste gitu, untuk rasa, untuk chill gitu, untuk di mana kita bisa bicara bisnis, kita bicara atau ketawa-ketawa dengan kawan, berkumpul dengan kawan tanpa harus mabuk. Tapi chill gitu. Itu yang habit yang mau saya bangun juga di situ. Jadi alkohol ini bukan semerta-merta hanya untuk mabuk, tapi untuk bikin santai. Ada relaksasinya di situ segala macam. Itu kemudian satu lagi yang masih berapa ini? Udah 4 mau ke 5 ini. Kemudian saya mau ada buka cabang lagi, tatonya atau buka cabang lagi. Itu di mana? Apakah sebelah bar? Sebelah bar. Kebetulan sebelahnya bar. Gitu. Sama satu lagi ada lagi dalam waktu dekat kemungkinan mudah-mudahan bila Tuhan mengizinkan semoga lancar semua. Ini ada bikin something lagi tapi saya belum bisa kasih tahu apa. Itu rahasia. Tapi saya kasih clue masih di kuliner. Akan jadi tempat hangout nomor 1 di Bajo AC. Nah, menarik. Jadi banyak ya. Kebetulan puyeng, Pak.
Kita akan bikin satu segmen nanti di tempat barunya. Oh ya, harus bikin. dong. Kayaknya menarik sebenarnya. Iya, Jadi kan kalau brandnya sudah ada, kita podcast itu setiap hari. Ya, Maksudnya kita, jadi kan bisa kerja sama. ini boleh pot nggak sih? Boleh Boleh ya? sih. Boleh. Tidak ada masalah dengan YouTube sebenarnya, atau bagaimana, bro? Aman Aman lah ya. Aman ya. Minta maaf. Oke, sebenarnya banyak ya. Tapi kan ada beberapa yang memang sudah sukses lah ya menurut Bang Gadar, beberapa gitu kan. Maksudnya sudah berjalan baik dan memang sesuai ekspektasi. Nah, tapi kalau sebelum membangun beberapa ini, sebelumnya apakah ada bisnis yang memang dijalani tapi memang mentok, menurut gagal mungkin gitu sebelumnya? Kan sudah Sering saya gagal. Bahkan ada usaha yang saya paling fantastis gagalnya dengan nilai ada nominalnya yang paling gila sih apa? Ada. Apa tuh? Dulu saya pernah punya bisnis alkohol juga. Itu saya rugi sampai sampai ya bisa dibilang kalau dihitung total ya bisa sampai ratusan lah. Gila sih. Tapi syukurnya kemarin sebelum itu nggak bangkrut dan sebagainya, saya sudah sempat untuk tes. Oh iya. Mungkin sebagian kecil daripada yang. Iya, karena yang terakhir ini bahkan itu riset terbarunya itu lebih gila lagi. Karena saya kemarin itu sudah riset sampai pembibitannya dan sudah jadi produknya. Dan gagal di langkah terakhir. Karena satu dan lain hal. Itu saya tidak bisa sebutkan kenapa, tapi ku merasa sakit. itu ratusan juta emang gila. Iya, dan maksudnya yang bikin gagal justru orang yang eksternal kan. paling bisa dibilang salah satu orang yang paling saya percaya dalam hidup. Karena sudah menjadi sahabat saya dari SD. Aduh. Jadi tapi kita tidak akan menggibah di sini harus. Oh enggak. Dari beberapa bisnis yang tadi itu kan dan memang sesuai tema yang akan kita bahas dan di flyer juga saya sudah sebarkan bahwa kita akan flyernya belum kesebar sih. Belum ya. Tapi di flyer itu kita akan sebar bahwa ini adalah podcast yang berbicara tentang bagaimana menjadi seniman sukses. Dan memang personal saya mengenal Anda memang sebagai seniman dan sukses. Saya bicara sukses, saya sih belum sukses saya. Nah itu yang saya mau tanyakan. Definisi sukses menurut Bang Kadal gitu. Sukses menurut saya itu saat kita sudah mati sih. Kok begitu? Iya, karena begini, segala sesuatu itu kita masih proses. Proses. Jadi selama kita hidup, kita berproses. Jadi kalau kita sukses artinya kan sudah mencapai tujuan akhir. Sukses itu kan mencapai di tujuan akhir. Jadi kalau sampai di tujuan akhir, kan kita tidak lakukan apa-apa. Artinya kalau kita tidak lakukan apa-apa ya mati. Jadi menurut saya sukses mati. Sukses ya adalah meninggal. Ada beberapa yang mungkin sudah meninggal tapi memang belum sukses amat. Itu tergantung perspektif saja. Suksesnya. Tapi karena setiap orang kan punya goals-nya sendiri-sendiri ya. Begitu. Tapi intinya jangan mati dalam karena tidak sukses. Jangan. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Dalam hidup itu harus selalu fight. Hidup itu fight. Kalau menurut saya hidup tuh kita harus selalu berjuang. Jadi kalau kita tidak bisa berjuang di hidup, ya itu sama aja bunuh diri secara pelan-pelan sih. Gitu. Jangan pernah menyerah. Ya kalau kita punya masalah di hidup, bersyukur saja karena artinya kita masih dikasih kesempatan untuk berpikir. Artinya kita masih hidup nih. Begitu. Nah, karena kembali lagi kalau Budget Talk Podcast, memang penontonnya anak-anak muda, Gen Z sebenarnya. Iya. Makanya episode ini khususnya kita mau bahas dari pengalaman Anda sebenarnya. Sebagai Gen Z? Bukan ya? Sebagai milenial apa di atasnya lagi nih? Oh jangan.
Oke, tapi intinya dengan pengalaman yang ada, maksudnya karena Bang Kadal memang bukan asli Labuan Bajo, sehingga pengalaman dan inspirasinya banyak dari Jakarta kan Anda. Iya, betul. Kebetulan memang saya dari kecil sudah dengan atmosfer yang lebih luas lah dari teman-teman, dari saya pribadi yang asli sini. Jadi perlu di-share juga kepada saya sebenarnya, kepada saya dan teman-teman saya di sini. Yang nonton ya bonus saja mendengar beberapa hal akan kita share hari ini. Ya, saya sih begini, disclaimer, maksudnya saya merasa bahwa ilmu saya itu masih sedikit, masih kecil, tapi semoga ilmu saya yang ada ini, saya sih masih banyak yang saya belum tahu. Tapi semoga dengan apa yang bisa saya bagikan kali ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang lagi yang sedang menonton podcast ini. Di episode awal memang kita sudah bahas secara keseluruhan tentang Bang Kadal sebagai seniman, tato dan sebagainya, dan teman-teman bisa menonton adalah episode pertama kita yang di sekolah ya bro, cukup kurang HD sih, cahayanya terlalu kacau. Menurut saya itu episode dan pengalaman berharga sih sebenarnya. Maksudnya episode itu kita kembali lagi nih, episode itu yang kita pertama kali ngundang orang dan itu pertama kali ya. Dan untungnya orangnya kita kenal dekat, maksudnya saya pribadi kenal dan memang sedikit tidak terlalu canggung gitu. Tapi pertama kalinya kita bikin dan itu di post gitu, itu cukup oke lah ya, memorable sih. Gitu. Nah itu tadi kan masih berarti kali ini kita fokus ke bagaimana menjadi pebisnis yang menurut saya sukses gitu. Kalau Bang Kadal apa yang mau di-share sehingga teman-teman Gen Z bisa ngerunning suatu hal yang menjadi mungkin passionnya atau mungkin kelebihannya di situ. Mungkin kita mulai dari awal-awal sih. Apa yang perlu menjadi hal penting? Kalau menurut saya, yang pertama ya, ini perlu kalau misalnya ada yang punya ada di sekitar ada bolpen atau kertas, tulis. Lebih baik catat ini karena bagus. Menurut saya sih ini dari pengalaman saya ya. Oke. Yang pertama itu kita harus kenali dulu diri kita sendiri sebelum kita memulai sebuah bisnis atau usaha. Ataupun kita kerja dengan orang atau berpartner dengan orang siapapun itu. Pertama kita harus kenali dulu kelebihan dan kekurangan kita. Jadi jangan malu kalau kita punya kekurangan. Jangan pernah malu. Tapi perbaikilah kekurangan kita. Itu dulu. Dan kelebihan kita itu dari kekurangan ya. Kalau dari kelebihan, percaya dirilah dengan kelebihan kamu. Jangan pernah kamu merasa bahwa saya ini begini kayak selalu kayak tidak pede, pesimis gitu. Jangan. Percaya diri aja dengan kalau misalnya kamu bagus di bidang ini, kamu jago di bidang itu, kamu menguasai bidang itu, percaya diri saya. Jangan turunkan ini kamu apa sih namanya? Turunkan harga diri atau bagaimana saya lupa. Turunkan derajat kayak begini. Iya, pokoknya jangan merasa rendah lah, jangan merasa rendah. Kamu pertahankan di situ. Nah, itu nomor satu ya. Tadi kan saya dengar poin yang bahwa kita memang harus bekerja dengan orang dulu. Nah, saya sering mendengar bahwa ada beberapa Gen Z atau kebiasaan di media sosial juga bahwa kayaknya enaknya setelah tamat kuliah terus kerja itu enaknya kita buka bisnis sendiri karena kalau kerja dengan orang tuh tekanannya gini. Jadi memang penting juga sih setahun 2 tahun kerja dengan orang ya. Bang Kadal. Ya kalau menurut saya ya kerja dengan orang itu plus minus sih. Kerja dengan orang ataupun punya usaha sendiri itu plus minus. Kenapa saya bilang plus minus? Misalnya saya anggap contoh, kalau kerja dengan orang, artinya ada ilmu yang orang itu sudah kuasai, atau ya misalnya atasan kita, atau bisnis atasan lah ya, mau siapapun itu, mau owner, mau manajer atau apa, mereka ilmunya kan lebih tinggi ya. Kita bisa ambil dari situ. Ilmu-ilmu itu kita bisa ambil sebanyak-banyaknya, gabung kemudian begitu. Berarti tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Mau dia kalau untuk bisnis sendiri
resikonya juga lebih besar sebenarnya. Oke. Nah, kita kembali ke beberapa hal tadi. Yang pertama itu kita mengenal diri, kita kekurangan, kelebihan. Nextnya apa ini? Nextnya adalah investasi. Oke, investasi ini luas nih. Nomor 2 ini investasi. Nah, investasi ini saya bagi jadi 3. Oke, apa saja? Yang pertama, investasi di pikiran, yaitu dengan lebih banyak baca buku. Buku, jangan buku ini ya, buku komik ya. Iya. Lebih baca banyak buku-buku tentang entah pengembangan diri, buku tentang manajemen, buku tentang keuangan, segala macam. Itu nomor 1. Terus juga buku spiritual juga gitu. Berarti baca buku. Kalau membaca situasi bisa juga. Beda, Bapak reporter. Baca situasi. Nah, itu yang pertama ya. Di investasi pikiran dulu ya. Itu pertama baca buku, fungsinya apa? Mengupgrade diri. Oke. Jadi jangan cuma dibaca, tapi diaplikasikan juga. Nah, ini menjadi tantangan sih sebenarnya. Nah, gitu. Terus yang kedua, yaitu tadi belajar terus, jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah punya, dan inovasi. Selalu cari ide baru, terus berinovasi. Itu yang kedua dari investasi pikiran. Nah, kemudian yang kedua nih, investasi apa? Investasi di usaha. Gitu. Selain dari bisnis utama kita, entah misalnya kita kerja dengan orang, tapi kita punya usaha lain, itu boleh kok. Boleh sekali. Asal, kalau misalnya yang saya sarankan, kalau untuk yang pertama, mungkin kita maksimal cuman bisa pegang di 1 ya. Jadi selain pekerjaan utama, kita punya satu lagi usaha yang kita kelola sendiri. Karena apa? Kalau menurut pengalaman saya, kalau kita masih baru memulai, saat lebih dari 2 usaha yang kita pegang, itu biasanya berantakan sih. Lebih berantakan. Karena apa? Kita akan sulit. Di situ kan kita masih belajar untuk mengatur waktu, mengatur ini, mengatur itu. Dan maksudnya, semua kan learning by doing ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus buat usaha yang kita mau buat, saat kita mau membuat sebuah usahakan, gimana? Membuat usahakan, usaha yang kita mau buat itu adalah usaha yang sesuai dengan passion atau sesuatu yang memang kita kuasai. Passion dan sesuatu yang kita kuasai. Maksudnya kalau passion kan ada yang memang dari lahir, ada yang sudah di sana, ada yang sesuatu yang kita memang struggle untuk belajar gitu. Saya ambil contoh misalnya begini, ada orang kerja sebagai akuntan, ya kan, kerja di kantor sebagai akuntan, tapi sebenarnya dia punya passion ini adalah masak, misalnya masak. Masak. Nah, sudah, artinya dia masak apa nih yang dia kalau misalnya mau buka usaha, ya coba yang searah gitu dengan passionnya, atau ya misalnya kuliner gitu. Tolong, kaki saya sakit. agak ini nih. Kau diam. Nah, Lord Buffon. Nah, lanjut lagi. Yang terakhir itu investasi kesehatan. Nah, ini penting. Karena percuma kita punya uang banyak kalau kita sakit. Karena begini, sehat itu mahal, sakit juga mahal. Ya kan? Jadi kalau kita sehat dan produktif, kalau kita sehat mahal nih ya kan? Tapi kita bisa kemana-mana. Nah, kalau kita sakit mahal, tapi tidak bisa kemana-mana. Nah, pilih mana? Nah, makanya itu pentingnya kita harus olahraga, terus makan makanan sehat, jaga tubuh lah. Kalau teman-teman mungkin scroll ke bawah, itu dulu waktu saya podcast yang pertama itu kalian bisa lihat badan saya sebesar apa. Bandingkan full body kan kita. Iya, dan itu full body. Sekarang saya sudah juga mengimplementasikan itu, sudah mulai olahraga setiap hari segala macam, juga mulai hidup sehat segala macam. Nah, terus kemudian investasi kesehatan ini bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk mental. Nah,
Khusus untuk Gen Z ini yang yang kebanyakan mental health issues, asik. Karena mental dan sebagainya. Ya, investasi di spiritual juga, kesehatan di mental. Itu bisa, maksudnya dengan tidak perlu mahal sebenarnya. Kayak misalnya begini, perdekat diri sama Tuhan, contoh salah satunya ya, dekat diri dengan Tuhan. Sedikit jauh nih, hari Minggu tadi. Hari Minggu, kebetulan. Sudah 2 minggu nih. Iya. Oke, semoga ada pencerahan malam ini. Kalau kurang cerah itu buat lampunya dikasih besar, cerah deh. Okay. Itu terus juga misalnya healing. Healing itu tuh bukan harus yang harus jalan-jalan keluar, harus yang harus ke Bali nih healing, iya enggak? Tidak harus. Maksudnya gini, dengan kita ke udara, misalnya jalan ke alam, hirup udara di alam, jalan kaki setiap hari cukup setengah jam di alam terbuka saja itu sudah membantu kita untuk relax gitu, relax semua pikiran enak segala macam gitu. Ini adalah 3 investasi utama di mana kita harus lakukan ini untuk kita bisa punya usaha yang sehat. Iya, karena kan percuma usaha Anda banyak tapi usus buntu, agak juga ya. Jangan dong. Tolong, kaki saya sakit. Diulang lagi. Nah, terus kemudian apa lagi nih, Ge? Apa nih yang ketiga? Bagaimana cara mengelola bisnis yang baik ya? Itu intinya adalah di manajemen. Luas sekali nih. Wah, luas, terlalu luas sebenarnya. Dan saya juga sedang kuliah di manajemen. Dimulai dari hal yang paling simpel saja dulu, itu adalah pengelolaan keuangan pribadi. Mau sekecil apapun uang Anda, itu kalian harus punya 3 rekening. Itu. Nah, bagi teman-teman yang belum ada rekening? Belum ada. Apa? Duit sama sekali gimana? Belum ada uang dulu kali itu. Belum ada duit sama sekali, ya kerjalah. Oke. Nah, untuk anak sekolah ini. Anak sekolah. Jadi, mau uang dari orang tua pun. Uang dari misalnya uang jajan ya, uang jajan sisihkan. Dan maksudnya kita harus disiplin dengan diri sendiri. Makanya kalau belum punya rekening, buat saja di dalam amplop, tapi ditulis. Ditulis ada 3 nih. Yang pertama tuh untuk usaha. Rekening istilahnya kalau ada yang sudah punya rekening ya, lebih bagus karena harus dipisah antara rekening usaha di mana uang itu yang berputar di situ. Semua perputaran uang ada di situ. Yang kedua itu gaji. Gaji maksudnya dalam artian seberapa kebutuhan kita dalam sebulan. Dicukup-cukupin aja di situ. Dicukupkan saja. Maksudnya kita juga harus disiplin ya dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mau maju kalau misalnya kita tidak disiplin dengan diri kita sendiri. Maksudnya begini. Cukupilah dirimu dengan gajimu. Jangan bahkan melebihi. Kita check out. Jangan dong. Pay later. Apalagi sudah ada SPX di sini sekarang. Iya, benar sekali. Agak berat ini. Jadi begini, Bro. Dicukupkan gaji itu dalam artian begini. Kita harus perbanyak pemasukan, perkecil gaya hidup. Jangan pemasukan besar, gaya hidup tambah besar lagi gitu. Jangan, itu yang salah. Pemasukan tambah besar, gaya hidup justru harus makin kecil. Supaya apa? Makin banyak. Yang ketiga nih, rekening tabungan. Nah, sebelum ke sana nih, harusnya kan momen-momen seperti ini brand-brand beng-beng masuk nih. Yang mau sponsor saya rekening yang bagus yang tidak ada potongan per bulan. Siapapun harusnya ini nih. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kalau Bang Kadar punya selama ini itu adakah tidak konsep yang keuangan itu dipisah, ini uang bisnis. Jadi Bang Kadar juga digaji untuk diri sendiri, menggaji diri sendiri. Saya pun menggaji diri saya sendiri. Oke. Gitu, dan itu saya harus disiplin. Misalnya saya ambil contoh, saya menggaji diri saya sendiri misalnya 1 juta, katakanlah dalam 1 bulan 1 juta.
Artinya misalnya hari ini saya spend itu misalnya 100.000, artinya kan kurang dong kalau 1 juta dibagi 30, misalnya 1,5 deh biar gampang ya. Iya. 1,5 artinya satu hari 50.000. 50.000. Misalnya hari ini saya sudah mengeluarkan uang nih 100.000. Oke. Artinya besok saya tidak boleh keluarkan uang sama sekali. Iya. Sampai lusa nih, saya tidak boleh kasih keluar saya punya uang sama sekali. Supaya apa? Tutup yang kemarin. Gitu. Jadi disiplin dengan pengeluaran. Jadi cukupilah kamu dengan gajimu. Gitu. Di Alkitab juga ada kok. Saya serius tahu ayat mana. Ada. Coba aja cek di Google. Kayaknya agak ribet sih kalau kita cari lagi. Ya begitu. Jadi saya menggaji diri saya sendiri. Jadi disiplin dengan pengeluaran, disiplin dengan supaya apa? Nanti kedepannya juga kita lebih enak gitu untuk memproses gitu. Jadi intinya pegang cash atau pakai kiris. Kayaknya itu cocok sih kalau bank apapun. Bisa masuk harus. Jangan dong. Gitu. Pesan sponsor boleh ini, boleh ini masih kosong ini. Isinya kosong terus nih. Nah itu tadi kan kalau kita bahas keuangan bagaimana supaya irit ya. Mungkin konkretnya pendapat Bang Kadar mengenai kita pegang cash katanya lebih boros, mending kita memakai kiris. Kayaknya lebih. Menurut Bang Kadar gimana ini? Kalau menurut saya itu tergantung dari pribadinya ya, bukan tergantung dari rekeningnya, tergantung dari pribadinya. Mau dia pegang cash atau mau dia pegang digital money gitu, misalnya pakai m-banking sekalipun gitu, sama saja. Yang penting adalah apa? Disiplin. Menarik. Disiplin dengan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa disiplin dengan diri sendiri, yang lainnya pasti juga akan bisa lebih disiplin juga. Berarti tentang manajemen keuangan ya, Pak. Manajemen keuangan. Terus kemudian next-nya adalah manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik. Ini agak berat buat saya nih. Tapi saya jelaskan. Manajemen waktu yang baik. Semua manusia di planet ini itu dikasih waktu yang sama, 24 jam. Tapi kenapa pendapatan si A lebih besar daripada si B? Atau pendapatan si C lebih kecil daripada si B? Nah, atau ya itulah semua. Padahal kita punya waktu yang sama. Yaitu juga sebenarnya bisa semua setara, tapi maksudnya tergantung dari bagaimana cara berpikirnya dan bagaimana cara mereka mengelola waktunya. Karena pertama, kita semua pasti butuh yang namanya waktu istirahat. Tidur. Katakanlah dari 24 jam itu kita tidur 8 jam ya. 8 jam. Artinya sisa berapa? Ya sekitar 16. Saya sentil. Sekarang kan sudah katanya ada fenomena 25 jam lagi, bukan 24 jam lagi. Tapi itu apa ya? Fenomena lain. Tapi berarti kita perlu tidur 8 jam. Katakanlah. Ya, itu kan yang ideal ya, 8 jam. Sisa berapa? 16. Waktu untuk mengasah soft skill. Yaitu tadi kita kembali lagi ke baca buku, upgrade diri segala macam, atau ya itulah. Nonton podcast yang bermanfaat. Nonton Bajotok podcast. Gitu kan bermanfaat tuh. Kayak gitu. Beberapa episode Anda boleh skip, tapi beberapa Anda boleh pilih. Ya, kayak gitu. Semua episode karena bisa parah. itu pokoknya ya motivasi. Kalau misalnya malas baca, bisa podcast yang dari luar, atau self improvement, atau tentang bisnis segala macam. Itu bisa juga. Kalau dari YouTube banyak kok gitu. TikTok jangan dilihat buat cewek-cewek yang pargoy aja. Jangan pargoy terus. Ya, itu. Gitu. Terus kemudian waktu kita bekerja. Misalnya kita sisihkan dari tidur 8 jam. Kemudian asah soft skill tidak perlu lama. 1 atau 2 jam saja dalam 1 hari. Tapi konsisten. Nah, ini sih yang paling berat buat saya. Konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Iya, tapi ada quotes yang mengatakan bahwa kalau karyawan tidurnya itu 8 jam sehari. Kalau pebisnis tidurnya kalau sudah sukses. Tidur selamanya. Bang Kadar dulu awal-awal pasti manajemen waktunya masih untuk istirahat ya. Iya. Mungkin kebanyakan untuk membangun bisnisnya. Iya,
saya ya banyak inilah, maksudnya sering gagal lah saya. Oke. Sering gagal, sering sekali gagal. Bukan saya ada di posisi sekarang ini itu bukannya terjadi satu malam gitu, tidak. Tapi banyak pelajaran yang kita yang saya pribadi juga alami, karena guru terbaik adalah guru gembul. Beda itu. Oke. Guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman siapa? Bisa jadi pengalaman sendiri, bisa jadi pengalaman orang. Guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Nah, iya. Karena kan kalau pengalaman sendiri agak jatuh dulu baru kita berpengalaman. Ya, kita pengalaman orang. Istilahnya begini, bro. Ini dari kata-katanya Deddy Corbuzier ya. Oke. Kita tidak perlu tahu bahwa kobra ini bisa bikin kita mati. Bisa bikin kita mati. Iya. Iya kan? Iya. Tanpa kita harus coba dulu. Biarkan orang lain yang mencoba. Iya. Dan kita mengambil hikmah. Oke. Tuh. Jadi perlu ada korban-korban yang lebih awal untuk ya. Nah, Oke. Gitu. Jadi Terus waktu. Kemudian manajemen waktu untuk asah soft skill. Oke. Kembali lagi. 16 dikurang 1, katakanlah 1 aja, 1 jam aja. Dalam 1 hari ya. Oke, 15. Kurang. Sisa 15. Waktu kita bekerja. Katakanlah kita normal plus 9 jam. 9 jam. 15 kurang 9? 15 kurang 9 itu berapa? 6. Nah, ya, 6. Saya agak loading nih, tolong. Tolong, kaki saya sakit. Paling sisa 6. Oke. Sisa 6. Oke. Berikan waktu untuk olahraga. 1 jam 1 hari. Oke, sisa berapa? 5 kan? Oke. 5 ini, bro, bisa kita pakai untuk apapun. 5 jam ini kita bisa pakai untuk kita nongkrong, bisa kita pakai untuk itu mengelola bisnis kita yang lain, bisa macam-macam. Bebas lah ya, untuk networking. Bebas. 5 jam ini yaitu manajemen waktu. Jadi atau mungkin porsi untuk soft skill-nya mau ditambahin bisa dari 5 jam itu. Jadi sebenarnya kita punya waktu nih 5 jam kosong sebenarnya setiap hari untuk kita do anything gitu, untuk membuat sesuatu. Tapi kalau sebaiknya untuk teman-teman yang business owner yang awal-awal harusnya banyakin waktu untuk bisnisnya dulu sih. Maksudnya benar betul. Perlu berkorban dulu. Yes. Untuk, nongkrong nanti dulu gitu kan. Kalau misalnya orang bilang bahwa wah saya takut gagal, ya artinya kamu belum siap untuk untung. Oke. Kalau kamu belum siap untuk rugi, artinya kamu belum siap untuk untung. Dan sudah pasti rugi itu. Kalau biasanya begitu teman-teman. Biasanya begitu. Pasti rugi. Karena tidak melakukan sesuatu. Start aja dulu, sisanya learning by doing. Oke. Karena semua masalah itu pasti ada solusinya. Dan kadang masalah penggadaian. Salah, beda. Kadang masalah itu menurut orang ya. Kadang masalah itu awal dari masalah-masalah yang lain juga. Nah, makanya kalau kita punya masalah apapun itu ya, dihadapi, jangan lari, tapi dihadapi. Dicari solusinya, benahi satu-satu, pelan-pelan, dan jangan terlalu terburu-buru, dan harus tenang. Itulah pentingnya kenapa kembali lagi masalah di investasi di kesehatan. Artinya apa? Mental dan fisik itu harus sehat. Karena apa? Kalau kita panik, dalam keadaan panik, itu kita tidak akan bisa berpikir jernih. Kembali lagi. Jadi poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan itu sebenarnya semua tuh akan terkait. Benar sekali, benar. Ini paling berat sih ini. Karena soal waktu ya. Jadi kalau saya sering baca-baca juga memang kebanyakan Gen Z di Indonesia ini memang menghabiskan waktunya untuk menonton TikTok, dan riset dunia Indonesia pengkonsumsi TikTok terbanyak dan terbesar untuk dunia. Ya kalian kan viral juga karena TikTok kan. Gara-gara saya sendiri. Tolong. Sudah aman-aman di YouTube. Itu kemarin sudah aman-aman di YouTube, saudara-saudara. Admin malah memotong dan mempostingnya di TikTok. Dan memang TikTok. Nah, TikTok emang. Lanjut lagi. Oke. Nah, marketing tadi manajemen yang baik ya. Oke. Ya, terus kemudian bagaimana cara mengolah
bisnis kita nih supaya makin besar, berkembang makin besar. Ini yang kadang orang tuh suka sepelekan. Oke. Apa nih? Namanya marketing. Oke. Wah, itu. Banget ini. Saya masih sama marketing, teman-teman. Bentar lagi magang. Marketing ini kadang ya orang berpikir, lebih baik buat apa saya bayar mahal untuk marketing? Buat apa saya bayar ini untuk marketing? Saya juga bisa sendiri. Oke, ya silakan. Ini perlu yang kita bahas nih tentang marketing ini sih. Maksudnya saya pengalaman yang sama juga saya alami ketika melakukan riset mahasiswa pada teman-teman UMKM dan sebagainya. Itu yang paling disepelekan. Kalau dari 100 scale-nya itu di 20 kalau tidak salah. Maksudnya memang fokusnya mereka itu scale proses, fokusnya produksinya mungkin di 80, yang hal lainnya itu di atas 50, marketing yang masih di bawah 20 scale-nya kalau dari 100. Padahal marketing itu iya. Itu paling percuma kamu punya produk bagus kalau tidak ada yang kenal. Betul tidak? Ya kan? Dan Anda asik dengan imajinasi Anda sendiri. Menurut Anda itu bagus. Sebelum Anda marketingkan itu dan menurut orang bagus, sebelum itu bagus. Iya. Bagus menurut siapa? Menurut kamu yang buat. Menurut orang lain belum tentu. Menurut circle. Oke. Nah, jadi marketing. Marketing juga ada 2 jenis ya. Oke. Online dan offline. Oke. Online dan offline. Yang online ini ya saya tidak perlu jelaskan lah. Iya. Karena sudah banyak. Makanya saya buat salah satu usaha saya digital marketing. Digital agency. Dengan saya juga dong. Hah? Kamu siapa? Aduh. Oke. Iya, begitu. Kamu belajar. Oke. Ya, ada teman-teman juga di sini yang sudah punya digital agency juga dan menurut saya bagus, luar biasa bagus. Luar biasa keren sih. Keren. Maksudnya itu salah satu ide yang sejujur-jujurnya juga menginspirasi saya sih untuk membuat juga hal yang sama tapi dengan perbedaan. Oke. Makanya tadi kan saya bilang dari yang awal itu kenali kelebihan dan kekurangan. Benar. Makanya kan semua terkait ya teman-teman ya. Makanya saya tadi di awal saya minta tolong kalau misalnya ini bisa dicatat sih. Iya. Dan kalau memang Anda tidak mencatat, kita sertakan di deskripsi. Ya bisa. Deskripsinya, poin-poinnya. Oke. Terus marketing online, ya saya sudah tidak perlu jelaskan lah kalau marketing online karena sekarang kan sudah era digital ya. Semua ya itu kayak tadi kamu. Iya. Scroll. Tiba-tiba pagi ya. Iya, kayak gitu. Tuh, digital. Ya. Offline, circle. Mulai dari ring 1 dulu, keluarga, teman. Iya. Terus dari teman ke teman lagi, ke teman, terus itu offline. Oke. Gitu. Jadi dari mulut ke mulut ya. Begitu. Oke. Itu harus dua-dua ini harus kita balance juga untuk marketing. Betul. Online dan offline. Nah, sama ini yang terakhir nih. Oke. Ini yang terakhir untuk bagaimana menjadi maksudnya bisnis kita bagaimana caranya bisnis kita supaya growth. Dan ini poin yang menurut saya paling sering dilupakan sama orang-orang, sama pebisnis. Apa nih? Donasi. Donasi. Memberikan kepada misalnya gini. Sisihkan sebagian dari keuntungan kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Bisa ke yayasan atau memang misalnya kayak saya ambil contoh misalnya ke masjid atau ke gereja. Panti jompo, ya banyak tempat-tempat sosial lah. Tempat-tempat sosial atau mungkin bisa donasikan juga ke misalnya yayasan-yayasan yang maksudnya bergerak di misalnya untuk pengembangan masyarakat kayak saya ambil contoh salah satunya Yellow Boat. Itu ini yang kapal di Kerora. Saya kurang. Nah, itu juga tuh. Boleh dicek IG-nya yellowboat.id. Itu juga bagus banget. Iya. Itu jadi sebelum kita bantu orang yang jauh, kenapa tidak bantu yang
terdekat dulu kayak gitu. Untuk keluarga mungkin yang membutuhkan sih. Harusnya pertama keluarga sih, ya kayak gitu. Ya pokoknya harus memberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, biasanya saya dan teman-teman saya kalau ke Alfamart juga sering sih donasi. Biasanya, oh ini kasih ke ini saja ya, donasi ke anak sekalian yatim. Pulsanya Kak. Maksud saya juga yatim mas. Saya yatim piatu. Dia double kill. Dia bilang ini Rp1.000 donasikan saja. Kan tapi tidak tahu donasinya. Nah itu masalahnya. Nah maksud saya ya ini menurut saya hal yang paling penting ya, karena mungkin di setiap agama juga sudah ada gitu, sudah diajarkan gitu. Kayak mungkin kalau saya ambil contoh, mungkin di Kristen ada perpuluhan, mungkin kalau di Muslim ada zakat dan infak, segala macam ya kayak gitu-gitu. Itu menurut saya penting sekali. Jadi sebagian harusnya itu kalau perusahaan-perusahaan biasanya ada CSR dan sebagainya. Betul. Kita juga perlu dimulai dari istilahnya yang paling kecil. Ini bukan masalah nominalnya, tapi bagaimana kita harus juga mengembalikan lagi ke masyarakat gitu. Take and given. Take and give. Itu penting. Menarik. Masih panjang nih kayaknya nih, sebenarnya. Kayaknya kita harus bikin next episode sih. Episode 3. 20 belas. Banyak. Ini episode ke-54. 9. Wah, cakep tuh. Iya. Angka hoki saya. Oke. Berarti itu ya, paling terakhir itu kita donasi. Oke. Donasi itu penting buat saya. Berarti itu tadi beberapa hal yang sebenarnya siapapun mau bisnis yang sudah berjalan oke, atau yang baru-baru mulai, bisnis apapun itu yang teman-teman punya, sebenarnya dari podcast ini sebenarnya teman harusnya mendapatkan banyak insight juga sih. Dan harusnya dicatat, dan kita juga akan sertakan di deskripsi, dan semoga apa yang kita share pada malam hari ini bisa bermanfaat. Nanti saya sebenarnya masih ada lagi bro. Masih ada bro dan sis, masih ada lagi lanjutannya. Kita tunggu akan bikin next episode ya. Tungguin ya. Iya, itu akan lebih teknikal lagi mungkin. Ya, mungkin lebih teknikal lagi. Nah, mungkin Bang Kadal ada yang mau disampaikan kepada mungkin teman-teman kita yang baru-baru bisnis, mungkin 1-2 untuk teman-teman yang akan mungkin atau berpikiran untuk membuat bisnis. Kenali dulu, saran saya sih, kenali dulu bisnis apa yang mau kalian jalankan. Kuasai dulu, buat riset, karena product knowledge adalah nomor 1. Pengetahuan tentang produk yang akan kalian jual ini adalah yang paling utama. Kalian harus tahu dulu, perkuat itu, kemudian buat perancangannya, buat simulasinya untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sampai 3 tahun minimal. Sampai ke 3 tahun ke depan. Itu saja dulu, kemudian baru kita mulai coba pelan-pelan gitu. Nah, next episode saya akan bahas tentang modal. Nah, itu saya belum bahas modal, tantangan, dan modal, bagaimana cara mengatasinya. Iya. Penasaran? Tunggu part 2. Mungkin itu saja yang kita bisa share. Ini sudah hampir 1 jam ini. Iya. Sama satu lagi. Apa coba? Nekat boleh, bodoh jangan. Nah, quotes Kadal Tato 2024 akhir tahun. Itu jadi nekat boleh, bodoh jangan. Jadi semua tuh harus direncanakan. Iya. Itu inti dari episode ini. Ini terakhir itu tadi. Sepanjang kita ngobrol ini, walaupun apapun bisnis Anda, jangan nekat boleh. Bodoh jangan. Bodohnya jangan. Itu dia teman-teman. Sampai ketemu di next episode bersama Kadal Tato.